Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Oke, di video ini saya akan melakukan trading di waktu kadaluarsa selama 1 menit atau trading open posisi selama 1 menit dan trading di waktu 2 sampai 3 menit. Open posisi 2 sampai 3 menit. Oke. Jadi saya akan 2 kali open posisi di sini yaitu 1 menit dan 2 sampai 3 menit. Dan saya akan menjelaskan bagaimana caranya dan kunci-kuncinya untuk dapat trading pada waktu-waktu tersebut. Oke? Dan pada kapan saja. Oke ya. Kita langsung aja masuk ke marketnya saja teman-teman. Ya, sebelum kita mulai trading kita cek dulu marketnya teman-teman ya. Ada binary, ada digital. Oke, di binary ini ada 8 market yang buka. Nah, kita akan open posisi pertama untuk 1 menit ya teman-teman ya, untuk 1 menit dulu. Ada 8 market yang buka, tetapi yang untuk 1 menit ada 5 market dan profitnya adalah 77 sampai 78% ya. Sedangkan di digital option hanya 3 market dan profitnya 98%. Oke, kita tentukan di sini kita akan open posisi yang 1 menit itu di digital option dan untuk 2 sampai 3 menit kita akan di binary option. Oke, saya jelaskan dulu yang 1 menit ya. Nanti yang 2 menit dan 3 menit kenapa di binary option saya akan jelaskan nanti. Oke, kita langsung aja trading di 1 menit. Oke, nah trading di 1 menit ini tipsnya. Nah, ini pertama saya keluarkan tipsnya dulu nih. Tipsnya untuk trading di 1 menit, kita open posisi ya, kita open posisinya adalah di titik-titik pantulan. Alangkah baiknya di titik-titik pantulan ya teman-teman ya. Titik pantulan. Ada yang mengatakan titik rejeksi, ada yang mengatakan itu adalah titik pantul, ada yang mengatakan SNR kuat dan SNR lemah, ada yang mengatakan hanya SNR saja. Itu pokoknya di titik-titik pemantulan. Oke teman-teman, itu kuncinya. Dan kita bagusnya adalah trading untuk melawan arah. Contoh misalnya sedang lagi merah, kita cari momen yang lagi naik ya, momen up-nya gitu ya. Oke, gitu teman-teman ya. Ini kok tebel menjadi 20%, kita rubah dulu cari yang lain. Nah, oke, ada market OTC ternyata. Oh sudah jam 3 sore, jam 3 pagi. Baik, baik. Nah, jadi pokoknya adalah di titik pantul kita open posisi secara berkebalikannya ya. Misalnya dia sedang merah, kita cari titik pantul untuk buy dan ketika dia sedang hijau titik pantul untuk sell. Ya, itu kuncinya teman-teman. Itu adalah cara saya untuk open posisi selama 1 menit gitu ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja kita cari-cari market-market yang enak-enak ya teman-teman, banyak pantulannya. Nah, oke. Oke, di sini ya. Ini kita bisa tarik garis nih teman-teman nih. Kita bisa tarik garis nih teman-teman. Bisa tarik garis. Ada titik pantul di sini. Nah, tuh kelihatan ya, ada pantulan-pantulan di situ. Oke lah, gini lah. Nah, ada pantulan-pantulan di situ dan dia sedang mencari titik pantul selanjutnya. Oke, kita zoom out dulu ya. Zoom out dulu. Oke. Oke, di sini ini sudah menembus ya. Nah, berarti dia sedang mencari titik pantul selanjutnya. Dan ini ada pantul-pantul dia sudah tidak kuat untuk turun nih teman-teman ya. Oke, dia begitu. Ketika di candle merah, berarti ada titik pantul di sini. Kita bisa tarik garis lagi. Sah, titik pantul ya. Titik pantul. Sorry. Nah, beginilah bisa kita sebut ya. Nanti kita bisa, oke, dia ada gap. Jangan kita open posisi tadi sebenarnya kita mau pencet buy, tapi jangan kita open posisi dulu. Ketika dia turun sedikit lagi, baru kita oke, udah lebih naik. Nah ini ada berada di titik pantul atau support and resistance-nya ya SNR ya. Dia ada menembus, dia di sini terpantul, tapi dia masih memaksakan turun, otomatis buyer akan naik lagi ya. Nah kita bisa buy di sini teman-teman. Dia akan naik jadinya. Seharusnya tadi kita di bawah, tapi karena itu masih kelihatan kayak ragu-ragu, candlenya tiba-tiba dia toto naik dan ada gap di sini. Jadi makanya tadi saya belum open posisi. Sebenarnya kalau misalnya tadi kita open posisi langsung pas lagi di merah ini, itu akan profit teman-teman. Tapi di sini saya yakin profit karena di sini ada titik pantulnya di sini teman-teman ya. Oke, masih belum ternyata. Santai, tenang, nggak apa-apa. Kita double kan di sini
situ dia titik pantul lagi begitu, kita double kan di sini teman-teman. Oke, nah dia mantul-mantul juga tuh teman-teman ya. Dia ke atas ke bawah mantul-mantul, dia berarti akan ada pantulan juga di sini teman-teman ya. Titik pantul ada di sini. Kita bisa geser lagi. Ini bisa mendetail ya teman-teman ya. Titik pantul itu bisa kita detilkan agar lebih enak untuk analisanya. Oke, yang seharusnya tadi naik tapi dia tiba-tiba ada sumbu, berarti di sini ada pantulan banyak sekali nih. Ada perlawanan dari seller yang sangat kuat. Nah, kita bisa kompensasi dari sini karena dia seharusnya tadi sudah hijau dan kita terlalu tinggi tadi open posisinya teman-teman ya. Jadi di sini dia akan menjadi doji lagi atau menjadi candle hijau. Karena tadi dia langsung turun tiba-tiba, pasti buyer akan melawan. Nah, itu 1 menit. Jadi kita open posisi di SNR. Jadi ya profit ya. Jadi apa namanya, bahayanya di open posisi 1 menit itu adalah seperti tadi yang saya bilang. Dia akan ketemu fake signal gitu. Titik pantul yang seharusnya dia sudah naik tapi dia ternyata menjadi doji lagi dan baru naik di setelahnya. Itulah kerugian kalau misalnya kita open posisi di 1 menit. Tetapi jika teman-teman melakukan money management yang baik, itu sangat bagus. Karena analisa yang bagus, kalau money management yang tidak bagus ya percuma gitu. Tapi kalau misalnya analisa teman-teman di sini, mungkin lebih tepatnya adalah seperti ini. Ketika teman-teman melakukan analisa dan analisa sudah tepat, tetapi ternyata namanya market kita tidak bisa mengendalikannya, miss kan? Tapi teman-teman punya money management yang bagus, teman-teman bisa melakukan pengembalian modal yang teman-teman punya, kayak seperti barusan ini. Seharusnya dia udah hijau tapi ternyata fake signal, dia menjadi doji dulu gitu teman-teman ya. Jadi titik pantul adalah kunci untuk kita open posisi di yang namanya market sideways ya, bisa kita bilang, atau market di daerah titik pantul. Oke, itu adalah untuk cara open posisi di 1 menit ya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah itu. Dan barusan saya berikan contoh ya. Oke, then selanjutnya saya akan satu kali open posisi lagi untuk jangka waktu 2-3 menit, dan saya akan trading di binary option. Kenapa kita pindah sedangkan persentase lebih bawah, lebih turun? Ya, karena adalah binary option itu kita bisa setting nih. Kita bisa 2 menit, bisa 3 menit. Kalau misalnya digital option kan nggak bisa. Itu kan sebelumnya sudah dijelaskan di video perbedaan antara digital option dan binary option ya. Ya itu sudah saya jelaskan. Jadi di sini kita bisa setting waktu 2 menit, bisa waktu 3 menit. Dan 2-3 menit ini itu adalah tergantung dari analisa kita ya. Nah, analisa yang baik untuk atau cara open posisi yang baik untuk kita open posisi selama 2-3 menit adalah market trend. Dan juga sebenarnya bisa di market sideways seperti tadi, itu akan lebih aman di 2-3 menit. Jadi sebenarnya 2-3 menit itu bisa di segala market, dan ini itu lebih enak ya kita menganalisa. Jadi kalau misalnya itu untuk menghindari yang namanya fake signal juga gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja. Di market sedang masih fluktuatif terus ya. Nah, ini kita open posisinya selama kita lihat dulu marketnya sedang untuk melihat pola market kita cek dulu candle 5 menitnya. Oke, dia akan mulai ke hijau. Sebentar lagi dia akan ke hijau. Kita akan open posisi 2 menit dan kita akan open posisi buy di sini. Oke, kita buka lagi candle 1 menitnya sambil kita tunggu dan kita bisa menganalisa. Oke, tunggu 2 menit ya, kita open posisi ya. Ini market adalah sedang posisi tren yang sudah ingin selesai ya teman-teman ya. Ini tren yang sudah ingin, kita lihat ya, ini tren turun tapi yang sudah ingin berhenti atau mencari yang namanya bisa dikatakan mencari namanya koreksi harga. Oke. Nah, itu sebenarnya kan tadi saya bilang bagusnya kalau misalnya kita market trend itu bagus banget 2 menit.
Tapi di sini kebetulan kita menemukan market yang sedang melakukan koreksi ya teman-teman ya. Di sini saya tadi melihat candle 5 menit karena untuk meyakinkan apakah ini market koreksi atau market sedang turun. Ternyata sedang turun kuatnya sudah di sini. Sudah dari pukul 2:10 sampai jam 3, berarti sudah 40 menitan ya teman-teman ya. Dia melakukan tren turun, dia turun terus gitu ya. Dan di sini dia akan melakukan koreksi. Ini udah merah-merah semua nih, merah-merah besar, dia akan melakukan koreksi dulu nih teman-teman. Akan melakukan koreksi. Dan ternyata titiknya pas tadi karena kita melihat di awal menit dia melakukan keraguan-raguan harganya. Oke, kita cek di sini teman-teman. Oke, kita lihat ya, tuh dia akan melakukan turun juga tuh. Masih ragu-ragu, dia turun naik, tapi di sini udah mencoba menaik, dia udah coba naik. Kita tunggu 10 detik lagi. Dan voila, hasilnya adalah profit ya, profit ya teman-teman ya, hasilnya profit. Dia menunjukkan bahwa market tersebut sudah melakukan koreksi gitu pada saat itu. Kenapa open posisi 2 menit nggak 3 menit? Nah, kita kembalikan 5 menit ya. Kita kembalikan 5 menit. Sebenarnya tadi bisa open posisi sampai 5 menit atau 4 menit ya tadi. 2 sampai 4 menit bisa. Tapi saya tadi udah yakin ketika 2 menit aja itu udah profit. 2 menit aja udah profit. Walaupun itu belum pasti. Tapi karena dia sudah membuat buntut ke bawah, dan di sini udah habis nih energi sell-nya nih. Saya melihat analisa dari candle ya, barusan ya. Hasil dari candle dia energi sudah habis, jadi kita akan lawan arus aja. Tapi 2 menit cukup. Kalau menurut saya 2 menit cukup gitu. Sebenarnya 3 menit itu adalah aman ya. 3 menit itu aman. 3 menit sangat aman sekali. Jadi 2 menit sampai 3 menit itu adalah waktu yang bisa kita tentukan sendiri masing-masing antara 2 menit dan 3 menit. Kalau misalnya kita lagi tren turun kuat, lebih baik 3 menit. Tapi kalau misalnya koreksi, waktu lagi sideways, kelihatan di candle 1 menit lagi sideways kecil atau bisa dikatakan seperti itu, ya 2 menit aja gitu teman-teman. Karena nanti takutnya ketika di menit ketiganya dia akan melakukan lonjakan turun dulu, nanti di menit keempat dan kelimanya baru naik lagi gitu teman-teman. Ada tips and triknya gitu. Oke, itu jadi udah tahu ya tips and trik untuk buka posisi 1 menit dan 2 menit ya. Kita rangkum teman-teman. Jadi untuk open posisi 1 menit itu caranya adalah open posisilah di support atau resisten atau titik pantul bahasa lainnya ya. Dan untuk 2-3 menit, teman-teman alangkah baiknya open posisi di market yang sedang tren. Oke? Jadi teman-teman akan aman sekali di situ dan tidak akan melakukan senam jantung. Ya itu ya. Jadi kuncinya itu. Tapi kalau teman-teman udah biasa, bebas lah ya. Intinya kuncinya itu. Tipsnya adalah yang pertama, open posisi di support and resistance untuk open posisi 1 menit. Dan open posisi 2-3 menit itu untuk di market trend ya. Itu yang baiknya. Oke. Dan kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik antara 1 menit open posisi 1 menit dan open posisi 2-3 menit. Nah, jawabannya adalah untuk trader yang baru belajar trading, untuk trader baru yang baru belajar trading, alangkah baiknya teman-teman mulailah dari market trend terlebih dahulu. Gitu ya. Cari market trend adalah market yang sedang bergerak turun atau bergerak naik. Cari market seperti itu. Berarti jawabannya adalah open posisi 2-3 menit adalah cara yang terbaik untuk trader pemula lah bahasanya seperti itu. Karena akan aman sekali dan jantung tidak deg-degan dan tidak akan kapok untuk open posisi di menit selanjutnya gitu loh teman-teman ya. Jadi itu jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan semua teman-teman yang selama ini mungkin kok Kartiko buka posisi atau open posisi seringnya 1 menit sih dibanding 2-3 menit, berarti lebih bagus 1 menit ya? Enggak, sebenarnya lebih baik 2-3 menit dan itu lebih baik di market trend. Tapi kebetulan ketika saya trading dan membuat video ini, seringnya saya mendapatkan market yang sedang sideways kecil atau mungkin koreksi, marketnya sedang koreksi gitu teman-teman ya. Jadi makanya saya buka 1 menit gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Kartiko pamit undur diri dan salam.